Halo Ananda semua. Semoga Ananda dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar materi tentang sifat elemen pasif. Sebelum kita masuk pembahasan materi pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu tahu tujuan dari pembelajaran tersebut. Adapun tujuan dari pembelajaran tersebut yaitu 1. Peserta didik dapat menentukan jenis elemen pasif. 2. Peserta didik dapat menentukan sifat komponen elektronika pasif. Terlebih dahulu kita membahas pengertian dari komponen pasif. Apa itu komponen pasif? Komponen pasif adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk pengoperasiannya. Adapun komponen yang termasuk ke dalam kategori komponen pasif yaitu resistor, kapasitor dan induktor. Pertama kita bahas mengenai resistor. Resistor adalah komponen dasar elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satu rangkaian. Sesuai dengan namanya, resistor bersifat resistif dan umumnya terbuat dari bahan karbon. Satuan resistansi dari suatu resistor disebut ohm, dengan simbol sebagai berikut. Untuk menyatakan resistansi sebaiknya disertakan batas kemampuan dayanya. Berbagai macam resistor dibuat dari bahan yang berbeda dengan sifat-sifat yang berbeda. Spesifikasi lain yang perlu diperhatikan dalam memilih resistor pada suatu rancangan selain besar resistansi adalah besar wattnya. Karena resistor bekerja dengan dialiri arus listrik, maka akan terjadi disipasi daya berupa panas sebesar 12 R-watt. Selanjutnya macam-macam resistor. Berdasarkan jenis dan bahan yang digunakan untuk membuat resistor, resistor dibedakan menjadi, yaitu pertama, resistor kawat, kedua, resistor arang, ketiga, resistor oksida logam. Resistor arang dan resistor oksida logam biasanya dikenal sebagai resistor komposisi dan resistor film. Namun demikian dalam perdagangan resistor-resistor tersebut dibedakan menjadi resistor tetap, resistor variabel dan resistor non-linear. Pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai resistor tetap. Resistor tetap yaitu resistor yang nilai hambatannya relatif tetap, biasanya terbuat dari karbon, kawat atau paduan logam. Simbol dari resistor tetap yaitu sebagai berikut. Berdasarkan bahan yang digunakan, resistor tetap terbagi beberapa jenis, yaitu pertama, resistor batang karbon atau resistor arang. Resistor batang karbon atau resistor arang terbuat dari bahan senyawa karbon yang biasanya diberikan lilitan kawat pada batang tersebut. Berikut adalah bentuk dari resistor karbon batang. Selanjutnya resistor film karbon. Resistor film karbon merupakan pengembangan dari resistor batang karbon. Resistor ini juga mempunyai karakteristik yang sama dengan resistor batang karbon, namun pada resistor film karbon mempunyai noise dan koefisien temperatur yang lebih rendah. Dengan demikian, resistor film karbon ini lebih baik digunakan pada rangkaian elektronika. Berikut adalah bentuk dari resistor film karbon. Selanjutnya resistor film metal. Resistor film metal memiliki toleransi antara 1% hingga 5%, sehingga tingkat keakuratannya sangat tinggi. Resistor ini banyak digunakan pada rangkaian audio hi-fi, rangkaian radio yang memiliki kestabilan tinggi terhadap frekuensi dan perangkat elektronika. Berikut adalah bentuk dan konstruksi dari resistor film metal. Selanjutnya resistor kawat. Resistor kawat pada umumnya memiliki daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan resistor jenis lain. Bentuk fisik dari resistor kawat memiliki dimensi yang lebih besar dan sering digunakan untuk daya menengah ke atas. Berikut adalah bentuk dan konstruksi dari resistor kawat. Selanjutnya resistor NIST atau National Institute of Standard and Technology.
Resistor NIST merupakan jenis resistor yang memiliki tingkat akurasi paling tinggi karena memiliki toleransi 0,001%. Berikut adalah bentuk dari resistor NIST. Selanjutnya resistor SMD atau Surface Mounted Device. Resistor SMD memiliki bentuk yang sangat kecil dan cara pemasangannya dengan ditempel dengan timah. Berikut adalah bentuk dari resistor SMD. Untuk mengetahui nilai hambatan suatu resistor dapat dilihat atau dibaca dari warna yang tertera pada bagian luar badan resistor tersebut yang berupa gelang warna. Kode warna pada resistor menyatakan harga resistansi dan toleransinya. Semakin kecil harga toleransi suatu resistor adalah semakin baik. Karena harga sebenarnya adalah harga yang tertera dikurangi harga toleransinya. Terdapat resistor yang mempunyai 4 gelang warna dan 5 gelang warna seperti yang terlihat pada gambar ini. Pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu resistor 4 gelang warna. Jenis yang pertama ini merupakan yang paling banyak digunakan di perangkat elektronik. Untuk bisa membaca kode warna pada resistor, Ananda perlu memahami dan menghafalkan satu persatu warna sekaligus artinya. Kode warna resistor dan artinya dapat Ananda lihat pada tabel ini. Cara mudah menghafalkan kode warna pada resistor, yaitu dengan mengenal istilah Hikawaku Hibiwa Pep. Hai. Hitam. Ko. Coklat. Mi. Merah. O. Orange. Ku. Kuning, hai, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak. Setelah memahami perbedaan arti dari setiap kode warna, membaca nilai resistansi pun akan sangat mudah. Dalam elektronika, warna-warna yang terdapat pada resistor disebut sebagai pita atau gelang. Secara otomatis resistor 4 warna memiliki 4 gelang yang diurutkan dari kiri ke kanan. Gelang pertama letaknya ada di ujung kiri, sedangkan gelang keempat di ujung kanan. Gelang pertama dan kedua, dalam resistor 4 warna melambangkan nilai resistansi. Sedangkan gelang ketiga memberikan informasi mengenai jumlah nol atau faktor pengali untuk menghitung nilai resistansi. Gelang terakhir atau keempat menggambarkan tentang nilai toleransi yang dimiliki oleh resistor. Selanjutnya resistor dengan 5 gelang warna. Tidak ada perbedaan besar antara cara membaca kode warna resistor 4 gelang dan 5 gelang warna. Perbedaannya adalah pada gelang ketiga yang masih menunjukkan nilai resistansi. Kemudian gelang keempat dan kelima masing-masing untuk menunjukkan jumlah nol atau pengali dan nilai toleransi. Angka toleransi pada jenis gelang 5 warna ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan resistor dengan 4 gelang warna sebelumnya. Untuk pemahaman lebih lanjut silahkan simak contoh soal cerita berikut. Sebuah resistor dengan 4 gelang. Gelang pertama berwarna kuning, gelang kedua ungu, gelang ketiga orange, gelang keempat emas. Tentukan nilai tahanan resistor tersebut. Jawabannya yaitu kita lihat nilai resistor tersebut. Gelang pertama kuning sama dengan 4. Gelang kedua ungu sama dengan 7. Gelang ketiga orange sama dengan 10⁻³ sama dengan 000. Kita susun angka-angka tersebut, maka kita dapatkan nilai tahanannya yaitu sebesar 47.000 ohm dan gelang keempat emas berarti toleransi 5%. Setelah membahas resistor tetap, selanjutnya kita bahas resistor variabel atau tidak tetap. Resistor tidak tetap adalah resistor yang nilai hambatannya dapat diubah-ubah atau tidak tetap. Jenis-jenis resistor tidak tetap yaitu hambatan geser, trimpot dan potensiometer. Kita bahas satu persatu. Terlebih dahulu kita bahas yaitu trimpot.
Trimpot yaitu resistor yang nilai hambatannya dapat diubah-ubah dengan cara memutar porosnya dengan menggunakan obeng. Untuk mengetahui nilai hambatan dari suatu trimpot dapat dilihat dari angka yang tercantum pada badan trimpot tersebut. Berikut adalah simbol dan bentuk dari trimpot. Selanjutnya potensiometer. Potensiometer adalah resistor 3 terminal dengan sambungan geser yang membentuk pembagi tegangan yang dapat di-setel. Jika hanya 2 terminal yang digunakan atau salah satu terminal tetap dan terminal geser, potensiometer berperan sebagai resistor variabel atau reostat. Potensiometer biasanya digunakan untuk mengendalikan peranti elektronik seperti pengendali pada penguat suara. Potensiometer yang dioperasikan oleh suatu mekanisme dapat digunakan sebagai transducer, misalnya sebagai sensor joystick. Berikut adalah simbol dan bentuk dari potensiometer. Selanjutnya kita bahas resistor non-linear. Resistor non-linear merupakan nilai tahanan yang dimiliki tidak tetap karena pengaruh dari luar. Prinsip kerja dari resistor ini adalah timbulnya perubahan tahanan bergantung pada kondisi pemicunya. Resistor ini terdiri dari 3 jenis yaitu: pertama, fotoresistor atau LDR atau Light Depending Resistor. Kedua, termistor. Ketiga, VDR atau Voltage Dependent Resistor. Pertama kita bahas mengenai fotoresistor atau LDR. Fotoresistor atau LDR ini bekerja berdasarkan sinar yang diterima. Besarnya tahanan fotoresistor dalam kegelapan mencapai sangat besar dan turun apabila berada dalam keadaan terang. Komponen ini terbuat dari film kadmium sulfide yang memiliki tahanan yang besar apabila tidak terkena sinar. Aplikasi dari fotoresistor ini banyak diterapkan pada lampu penerang jalan dan pada kontrol lampu parkir atau lampu taman. Berikut adalah simbol dan bentuk dari fotoresistor. Selanjutnya, termistor. Termistor adalah sejenis resistor yang bekerja berdasarkan panas yang timbul pada termistor tersebut, akibat dari panasnya sendiri ataupun panas dari luar. Tahanan termistor akan berubah bila terjadi perubahan temperatur yang cukup besar. Beberapa jenis termistor yang biasa dipakai yaitu koefisien temperatur positif, positif temperatur koefisien dan koefisien temperatur negatif atau negatif temperatur koefisien. Berikut adalah simbol dan bentuk dari termistor. Selanjutnya VDR atau Voltage Dependent Resistor. VDR adalah singkatan dari Voltage Dependent Resistor, yaitu sebuah resistor tidak tetap yang nilai resistansinya akan berubah tergantung dari tegangan yang diterimanya. Sifat dari VDR adalah semakin besar tegangan yang diterima, maka nilai tahanannya akan semakin mengecil, sehingga arus yang melaluinya akan semakin besar. Dengan adanya sifat tersebut maka VDR akan sangat cocok digunakan sebagai stabilizer. Berikut adalah simbol dan bentuk dari VDR.